Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Apa semua sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Insyaallah Bu. siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa agar ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya buka bukunya. Oh iya, di grup udah Ibu kirim link absennya, jangan lupa diisi ya. Kita nanti melapor siapa yang tidak hadir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi evolusi makhluk hidup. Ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Del, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Nah, untuk materi sebelumnya itu membahas mengenai kajian hereditas di antara kajian DNA, gen, dan kromosom. Peranan DNA dan RNA dalam pembentukan kode genetik dan masih banyak lainnya, Bu. Terima kasih. Benar yang dikatakan Adel, materi sebelumnya itu membahas tentang hereditas. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang evolusi. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan berbagai teori evolusi, dapat menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi Darwin, dapat menemukan faktor-faktor dan petunjuk-petunjuk pendukung evolusi. Yang keempat ada dapat menjelaskan keterkaitan antara mutasi dan evolusi, dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan hukum Faraday. Yang keenam dapat menjelaskan studi tentang evolusi organisme tertentu. Dan yang terakhir dapat menjelaskan, menganalisis dan menyimpulkan pandangan-pandangan baru terhadap teori evolusi. Selanjutnya, ini merupakan kompetensi dasar dan indikator pada materi evolusi. Ada yang sudah baca semalam tentang materi kita hari ini? Ada, Bu. Iya, silahkan ini. Baik, Bu. Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai fosil, di mana fosil merupakan bagian tubuh makhluk hidup yang telah membantu karena tertimbun lapisan batuan dan mengalami proses kimiawi dan pemanasan yang tinggi selama ribuan sampai jutaan tahun. Nah, telah banyak fosil yang ditemukan dan menjadi petunjuk bagi para peneliti tentang sejarah makhluk hidup. Menurut Charles Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882 yang menjelaskan bahwa evolusi menghasilkan keanekaragaman hayati, di mana makhluk hidup mengalami evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Organisme yang kuatlah yang akan melestarikan jenisnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih nih, pemaparannya bagus sekali. Sekarang pengertian evolusi. Evolusi merupakan peristiwa perkembangan makhluk hidup yang telah berlangsung sejak makhluk hidup itu muncul di muka bumi. Tidak ada yang menyaksikan proses evolusi. Oleh karena itu, kebenaran dan akurasi proses evolusi tidak bisa diakui secara mutlak. Nah,
menurut para ahli, banyak peneliti membuat teori-teori pandangan-pandangan tentang evolusi. Antaranya Jean-Baptiste Basti dan Remarque. Ada juga Alfred Wallace, August Weismann, dan Charles Darwin. Reaksi masyarakat terhadap teori mereka beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Di antaranya penentang teori evolusi Darwin yaitu Harun Yahya. Nah, selanjutnya ini merupakan teori Darwin, di mana pada gambar pertama, pada awalnya seluruh jerapah berleher pendek, sementara daun-daunan makanannya di pohon harus dijangkau karena letaknya yang tinggi. Nah, pada gambar yang kedua, sering menjangkau dedaunan, leher jerapah semakin panjang sehingga jerapah generasi berikutnya semakin tinggi. Dan yang gambar yang ketiga, karena sering menjangkau daun, leher jerapah semakin panjang sehingga jerapah generasi berikutnya semakin tinggi. Apakah semua sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Siswa membentuk kelompok menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama kajian evolusi secara sains dan secara pandangan agama Islam. Setiap kelompok wajib memaparkan materi sesuai yang didiskusikan. Nah, setiap kelompok perwakilan untuk maju menyampaikan pada pokok bahasan yang ia dapatkan. Nah, setiap kelompok harus berperan aktif dalam diskusi tersebut dan harus menjawab pertanyaan dari temannya. Untuk pembagiannya, pada kelompok 1 kajian evolusi secara sains, dan yang kelompok kedua mengkaji secara pandangan Islamnya. Oke, bentuk kelompok dan diskusikan. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1 perwakilan, silakan memaparkan materi. Bu, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas tentang kajian evolusi secara sains. Nah, pemaknaan ilmu sains. Evolusi merupakan peristiwa perkembangan makhluk hidup yang telah berlangsung sejak makhluk hidup itu muncul di muka bumi. Tidak ada yang menyaksikan proses evolusi. Oleh karena itu, kebenaran dan akurasi proses evolusi tidak bisa diakui secara mutlak. Banyak penelitian teori yang membuat teori-teori atau pandangan-pandangan terhadap evolusi. Di antaranya itu ada Jean-Baptiste de Lamarck, ada Alfred, ada August, dan Charles Darwin. Nah, reaksi masyarakat terhadap teori mereka beragam. Ada yang pro dan kontra. Di antaranya penentang teori evolusi Darwin, yaitu Harun Yahya. Nah, Lamarck menitik beratkan pendapatnya pada adaptasi organ-organ tubuh. Kemudian terjadi modifikasi organ tersebut dan hasil modifikasinya itu diwariskan. Nah, Darwin berpendapat bahwa evolusi berlangsung melalui seleksi alam. Makhluk hidup menyediakan berbagai sifat, alam akan menyeleksi sifat yang paling cocok dan yang paling baik. Sekian dari pemaparan kelompok 1, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan kepada materi pertama? Saya, Bu. Iya, silakan Maya. Saya ingin bertanya, apa sajakah contoh fenomena alam yang terkait dengan kajian evolusi? Coba kalian jelaskan. Ya,
Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk kelompok 1 silakan yang ingin menjawab pertanyaan Maya. Baik, pertanyaan dari mana? Ya, pertanyaannya itu apa saja contoh fenomena kayak evolusi terjadi alam yang misalnya lalu banyak kenyataan di alam para ahli dan perubahan DNA dan kromosom melalui proses mutasi. Sekian Bu pemaparannya. Sangat baik atas jawabannya dan pemaparan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan materi tentang pandangan Islamnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi, teori evolusi yang pertama kali dikonsepsikan oleh Darwin disebutkan sebagai kerangka dasar proses evolusi yang berjalan hingga saat ini. Teori-teori para ahli banyak terjadi penolakan, bukan hanya pemeluk Islam, karena teori tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Kebenaran yang mutlak yang berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segala hal yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebagai hamba Allah, semestinya yakin akan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan yang Allah takdirkan kepada bumi ini. Sekian Bu, terima kasih. Oke. Pemaparan yang bagus. Ada lagi yang ingin bertanya tentang materi pandangan Islam? Ada yang kurang paham? Pas? Pas Bu. Oke, perwakilan. Siapa yang ingin memaparkan dan menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Saya. Ya, silakan Rafita. Baik, terima kasih Bu. Nah, saya akan menyimpulkan terkait materi pembelajaran pada hari ini. Evolusi merupakan peristiwa perkembangan makhluk hidup yang telah berlangsung sejak makhluk hidup itu muncul di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat menyaksikan proses evolusi. Oleh karena itu, kebenaran dan akurasi proses evolusi ini tidak dapat diakui secara mutlak. Banyak pun peneliti yang membuat teori-teori ataupun pandangan tentang evolusi, di antaranya Jean-Baptiste Delamarck, Alfred Wallace, August Weismann, dan Charles Darwin. Nah, reaksi masyarakat terhadap teori mereka itu beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Di antaranya itu, yang menentang teori evolusi Darwin, salah satunya harusnya hilang. Banyaknya kenyataan di alam ini yang dijadikan bukti evolusi oleh para ahli. Di antaranya itu seperti fosil, homologi alat tubuh, dan perbandingan embrio. Teori-teori para ahli banyak terjadi penolakan, bukan hanya pemeluk Islam saja, karena teori ini tidak selaras dengan nilai Islam. Kebenaran yang mutlak yang berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana segala hal yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Rafita, sangat bagus dalam menyimpulkan materi ini. Ya, Ibu akan menambahi kesimpulan pada materi kali ini. Tokoh yang paling terkenal pada materi evolusi ini diantaranya Charles Darwin, yang tepatnya pada tahun 1809, yang menyimpulkan bahwa evolusi menghasilkan keanekaragaman hayati, lalu makhluk hidup mengalami evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Adanya kemampuan adaptasi organisme dapat melewati seleksi alam. Contohnya yang telah Ibu jelaskan tadi, itu perkembangan leher jerapah. Selanjutnya, banyaknya kebanyakan di alam ini yang dijadikan bukti evolusi para ahli, di antaranya fosil,
evolusi berlangsung karena adanya perubahan-perubahan DNA dan kromosom melalui proses mutasi. Seperti yang dikemukakan oleh Galbraith dan Wilhelm Weinberg, adanya gangguan pada populasi, yaitu yang pertama ada mutasi, migrasi, dan tidak ada perkawinan secara acak. Daya adaptasi dan fertilisasi anggota populasi berbeda-beda karena adanya gangguan. Inilah frekuensi gen dalam populasi cenderung berubah. Dan terakhir, peneliti, teori, fenomena, dan bukti-bukti yang berkaitan dengan evolusi mendorong masyarakat dan ilmuwan lain untuk turut melakukan penelitian. Ilmuwan lain diantaranya itu ada Harold Urey, Alexander Oparin, dan Stanley Miller. Dengan mengemukakan berbagai teori-teori yang bersifat menguatkan teori-teori evolusi sebelumnya. Ibu, terima kasih Ibu ucapkan kepada peserta yang telah hadir. Kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kerjakan tugas di rumah pada halaman 154, tugas esai 1-5. Kerjakan di rumah ya nak. Semoga pertemuan kali ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Thank you.